Halo guys, jumpa lagi di channel saya Yanto Jega. Di video kali ini kita akan review kulkas terbaru dari Polytron. Modelnya seperti ini. Untuk dari tipenya ini PRB217TY. Kalau TY itu grey ya warnanya. Ini warnanya abu seperti ini. Dan kalau yang kulkas PRB217TY ini dia ada motif bunga seperti ini teman-teman. Ya, motif bunganya dan sudah ada handle-nya. Sini. Ini sama dengan modelnya yang PRB219 ya, hanya beda dari motif bunganya aja. Ini PRB219 modelnya seperti ini, beda motif bunganya guys. Seperti ini. Sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman bertanya untuk dari segi harganya. Kalau di toko kita harganya di 2.590.000 ya. Untuk dari harga kulkas yang PRB217T ya dari Polytron ini. Oke, teman-teman kita lihat dari segi luarnya dulu ya. Oke, teman-teman kita lihat dari ukuran dimensi unitnya. Untuk dari kulkas Polytron yang PRB217 ini, dia untuk dari tingginya ini ke atas itu 139 cm. Untuk dari depannya lebar yang ke sini itu di 55 cm. Dan kalau ke belakangnya itu di 63 cm ya ke belakang sini. Kalau bagian depan tadi di 55 cm. Untuk tinggi 139 cm. Untuk dari kapasitas literannya, nah teman-teman kalau untuk dari kulkas Polytron yang PRB217TY ini, untuk kapasitas grossnya atau kotornya itu di 176 liter. Kalau yang netnya atau bersihnya itu di 165 liter ya untuk dari bersihnya. Oke, sekarang kita lihat lebih real picture untuk dari kulkasnya. Untuk dari kulkasnya bahannya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini metal ya. Bahannya metal seperti ini. Dan ini untuk handle-nya buat buka-buka pintunya. Nah, ini ada list silver di sini biar lebih agak keren juga ya tampilannya. Terus untuk dari motifnya teman-teman, gambarnya atau motif bunganya seperti ini. Tuh, kelihatan nggak ya? Ini bukan stiker ya. Ini bukan stiker. Terus di sini ada juga logo Polytron. Ini juga bukan stiker. Tuh, modelnya seperti ini. Dan di sini ada tulisan garansi kompresor dari Polytron 5 tahun. Sudah bebas CFC dan HCFC. Tuh, model bagian pintu belakangnya, bagian depannya seperti ini teman-teman. Untuk yang bagian bawahnya sama juga ada list silver seperti ini di sini. Dan di sini teman-teman ada tulisan bintang ya. Ini sudah termasuk bintang 1 untuk dari hemat energinya. Terus di sini ada model ini nggak tahu modelnya apa ini. Volume pengenalnya 176 liter tadi yang kotornya. Untuk daya pengenalnya ini di 100 watt teman-teman. Untuk dari kulkas Polytron ini 100 watt ya untuk daya konsumsinya. Tuh. Oke, untuk dari bagian sampingnya seperti ini untuk dari model kulkas yang PRB217TY dari Polytron. Ini model dari bagian sampingnya lagi untuk yang kulkas Polytron PRB217TY. Bagian atasnya seperti ini polos. Ini model bagian belakangnya untuk dari kulkas Polytron PRB217TY. Oke, bagian belakangnya juga sama metal seperti ini. Dan ini ada tempelan seperti ini teman-teman. Ini jangan dibuka ya. Ini juga jangan dibuka. Ada dua di sini. Itu memang buat semprot foamnya kemarin itu ya. Semprot kayak ginian. Lapisan foamnya. Nah ini teman-teman untuk dari tipenya PRB217TY. Ini untuk dari AC-nya di 220 volt di 50 Hz dan negara pembuatnya di Indonesia. Terus untuk dari warnanya abu-abu ya, seperti ini atau grey. Sudah SNI untuk dari kulkas Polytron ini. Oke, di sini nggak ada tulisan dari wattnya ya. Hanya untuk dari voltnya aja di sini. Dan di sini untuk dari spesifikasinya, untuk tegangannya di 220 volt, di frekuensi 50 Hz, arus 0,75 ampere ya, atau setara 100 watt ya. Nah, di sini teman-teman ada daya listrik untuk dari lampunya juga ya, ada di dalamnya nanti. Ini di 15 watt. Jadi setiap kali kita buka untuk dari kulkasnya, teman-teman kan lampunya nyala. Nah, itu 15 watt ya dia pakai untuk dari arus listrik.
Untuk refrigeratnya dia pakai yang R600A, udah lumayan lebih bagus ya, itu lebih ramah lingkungan dan cepat juga untuk pendinginannya di 40 gram. Untuk berat bersihnya 39,5 kg untuk dari kulkasnya, dan daya pemanas. Nah ini teman-teman, untuk dari kulkas Polytron atau rata-rata kulkas yang 2 pintu itu biasanya dia ada daya pemanas. Nah daya pemanas itu namanya itu pencairan dari bunga esnya ya. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang untuk dari kulkas 2 pintu ini nggak ada bunga esnya teman-teman. Tapi karena dia ada otomatis untuk dari pencairan bunga esnya, nah itu makanya kita nggak lihat kenapa nggak ada bunga es. Jadi otomatis setiap saat nanti atau tiap seminggu sekali itu si kulkas akan melakukan daya pemanas untuk dari kulkasnya untuk mencairkan bunga es yang terdapat di kulkasnya. Tapi nggak masuk ke dalam ya bunga esnya, tapi di bagian belakangnya aja. Nah itu nanti dia fungsinya untuk mencairkan, makanya ada daya pemanas di sini. Terus di sini ada iklim ya, ini yang teh ya, kalau rata-rata di Indonesia ya teh pakainya ya untuk dari kulkasnya. Oke, ini bagian belakangnya teman-teman, ini modelnya seperti ini kompresornya tuh ya, terbuka seperti ini ya tuh. Nah ini juga sebenarnya kita mudah ya untuk membersihkannya, kita tinggal semprot-semprot aja kalau ada debu di sini, jadi lebih agak mudah aja. Nah sini teman-teman ada tampungan air. Ini tampungan air ini sebenarnya untuk pencairan nanti bunga esnya teman-teman. Tapi nanti di sini dia nggak menampung banyak ya. Ada fungsinya ini sini. Nah teman-teman ini tampungannya seperti ini. Dan ini kalau kita colokin teman-teman, ini akan ada panasnya ya. Ada panasnya. Jadi makanya nanti air yang tergenang di sini akan diuapin lewat ini. Ini ada panas ini. Ini lumayan panas. Kalau ini kan saya lagi colokin, ini panas ini panas tuh ya. Pastinya nanti teman-teman juga harus buka ya lakban ini, kalau teman-teman beli untuk dari kulkasnya ini harus dibuka tuh. Di bawahnya ada lilitan lagi untuk dari heaternya tuh. Ini panas elemen ini. Oke, untuk dari kompresornya dia pakai Siberia ya di sini, BATK 90AA di 220 volt sampai 240 volt di 50 Hz ya di sini. Pakai kulkas Siberia kan ya. Sekarang kita lihat bagian isi dalamnya. Tuh, kita buka dulu lakbannya. Ini sekalian dites ya buat kiriman juga. Jadi sekalian saya cek juga. Ini udah panas. Udah panas, udah dingin. Udah dingin guys, karena dari tadi kita colokin di sini. Nih, kelihatan ya. Udah dingin banget, ini berubah ini. Tuh. Udah dingin. Terus di bagian atasnya teman-teman, ini sudah dapat release ice-nya juga ada di sini. Terus untuk dari level pendinginannya atau pembekuannya ada di bagian freezer. Ini sampai 5. Tuh. Ini ada angin ya. Hawa dinginnya keluar dari sini. Nah nanti pastikan teman-teman jangan sampai ketutup bagian ini kalau kita mau menyimpan makanan ya. Ini kan buat sirkulasinya, jadi jangan sampai tertutup bagian sini ya, biar aman ke kulkasnya. Jadi biar sirkulasi atau pembekuannya lebih lancar ya untuk dari kulkasnya. Terus ada bagian bawah sini, nanti kalau ada cairan biasanya nanti dia akan lewat sini teman-teman. Nah lewat ke belakang tadinya ya, di sini tuh. Ya, ada ventilasi seperti ini sini. Terus ini bagian freezernya ya. Kalau bunyi kipasnya memang ada ya teman-teman, itu ada bunyi kipasnya itu untuk mendorong si pendinginnya biar memutar ya. Itu memang ada bunyi kulkasnya, kipasnya. Tapi kalau kita tutup ini tuh nggak kalahan kedengaran ya. Tuh itu udah dingin teman-teman, udah dingin banget nih. Terus di bagian pintu atasnya itu ada 2 rak, 1 dan 2 sini. Oke, nggak ada lagi tatakan ya di bagian atasnya. Terus kita lihat bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya seperti ini. Bagian atasnya tadi seperti ini. Oke, di bagian bawahnya ada chiller roomnya juga ya, buat makanan-makanan yang cepat akan dimasak kayak gitu. Dan di dalamnya
kita ada buku panduan dan kartu garansi di sini. Nanti kalau teman-teman beli ini, cari buku panduan dan kartu garansinya ada di bagian sini. Nah, ini kita tarik seperti ini. Sini kartu garansi dan buku panduannya seperti ini. Ada di bagian sini ya. Terus di sana teman-teman ada lubang ini. Ini lubang buat ke chillernya. Itu dingin juga ya, mengusin ke chillernya. Tuh raknya. Jadi untuk dari kulkas Polytron yang PRB 217T ini sudah dilengkapi juga chiller room ya di sini. Terus tatakannya ada satu, habis itu udah. Habis ini ke tempat sayur bawah-bawahnya, itu box-box sayur di sini ya. Dan ini temper glass ya. Raknya temper glass. Ini bisa di-adjust lagi ke atas ini ya, tergantung pemakaian teman-teman atau tergantung dari banyaknya makanan atau peletakan makanannya di sini. Terus ada pengaturan suhunya. Untuk dari pengaturan suhunya teman-teman, di sini ada sampai 5 ya. Nah, untuk dari normalnya kalau kulkas itu yang 2 pintu teman-teman, untuk pengaturannya itu bagian atas itu 3 dan bagian bawahnya itu 3 juga. Nah, kalau teman-teman pengen fokusnya di bagian bawah, nah teman-teman bisa ke sini 4 atau 5, tapi yang bagian atas kita harus kurangin ke 2 ya. Biar untuk dari pendinginannya fokus ke bagian bawah. Tapi kalau kita fokus bagian atas, teman-teman bisa ke 5, bagian bawahnya kita akan kurangin. Memang bagian bawahnya akan pengaruh banget ya kalau kita fokus bagian atasnya. Nah, tapi kalau untuk normal-normal tadi untuk seimbangnya bisa 3 atas dan bawahnya ada 3 juga. Itu normal ya untuk dari kulkas. Itu semua juga kulkas rata-rata seperti itu. Terus di sini teman-teman ada saklar lampunya. Nah, di sini kalau kita buka tadi dari kulkasnya, dia akan nyala. Tapi kalau kita tutup nanti akan ketekan. Nah, itu lampu yang tadi yang saya bilang 15 watt ya untuk dari daya listriknya. Itu lampunya warna kuning. Tuh, seperti itu teman-teman. Tuh rak-raknya. Ini tebal juga ya, tebal. Ini raknya tebal. Adjust lagi bisa ke bawah lagi nih rak ya. Sini. Terus di bagian pintu keduanya ini ada rak telur. Ada rak buat yang bumbu-bumbu dan buat botol-botol di bagian bawahnya. Jadi ada 3 rak ya untuk dari bagian pintu bawahnya. Oke, teman-teman, ini dia untuk dari tampilan kulkas Polytron yang PRB 217T. Kalau kita matikan lampunya, terus kita lihat dari segi karetnya. Ini bagian karetnya teman-teman modelnya seperti ini. Ini sepertinya kurang agak rapi ya kalau modelnya seperti ini teman-teman. Biasanya nempel di bagian sisi ini, ada lem harusnya nempel di sini. Terus teman-teman, nanti kalau karet ini biasanya kalau keras itu sudah nggak nempel lagi ya di bagian kulkas pintunya. Nah, pastikan nanti kalau misalkan karetnya ini sudah ngeras, bagusnya itu teman-teman harus ganti yang baru. Bisa ke service center ya. Jadi, kenapa nanti kulkas itu kadang-kadang udah nggak bisa dingin lagi atau nggak dingin lagi. Ternyata si hawa dinginnya itu keluar dari bagian pintunya. Jadi makanya nanti kalau kulkas itu kenapa cepat rusak ya seperti itu. Teman-teman, itu bagian dari karetnya ini udah keras. Dan ini karetnya sama dengan karet kulkas pada umumnya ya, agak lembut juga. Nah, ini bagian pintu bagian bawahnya. Dan teman-teman perhatikan ini untuk dari sirkulasi pendinginannya bagian bawahnya seperti ini modelnya teman-teman. Jadi ini lebih menyeluruh ya, lebih menyebar ya cara pendinginannya. Nah, berbeda dengan model yang kotak seperti ini, dia satu arah dia. Kalau yang ini dia menyebar ya, lebih menyebar kalau cara pendinginannya. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, di bagian freezernya teman-teman ini nggak ada lampu ya. Rata-rata untuk dari kulkas 2 pintu ya itu nggak ada lampu di bagian sini. Nah, sebenarnya kalau ini kulkas 2 pintu dibanding dengan CBZ, ini kalau yang kulkas 2 pintu ini ya kurang bermasalah banget sih kalau pakai lampu juga. Sebenarnya kalau kita buka seperti ini, dia pencahayaannya udah masuk juga, udah kelihatan di dalamnya ya kayak gini aja gitu. Kelihatan semua gitu. Dari pencahayaan di rumah gitu yang modelnya seperti ini. Oke, ini untuk dari rak bagian bawah, tampilan bagian bawah seperti ini teman-teman.
Oke, teman-teman, untuk dari bagian pintunya ini masih metal ya, untuk dari kulkas Polytron yang PRB217TY ini. Bagian pintu bawah dan atas itu tetap metal semua ya, keseluruhan untuk dari bagian pintunya. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang dimengerti di video ini atau mau tanya-tanya mengenai unitnya, bisa nanti teman-teman tanyakan di kolom komentar. Untuk dari harganya atau link pembelian dari unitnya bisa teman-teman juga cek di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.